Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar kalian? Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya marilah kita berdoa agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang klasifikasi produk. Produk dibedakan menjadi 3. Yang satu berdasarkan wujudnya, yang kedua berdasarkan daya tahannya, dan yang ketiga berdasarkan penggunaannya. Untuk kali ini kita akan membahas materi tentang pelabelan produk. Tentu kalian sudah sering melihat label yang ada di dalam sebuah produk. Contoh, di sini ada produk kosmetik, ada tulisannya Sari Ayu. Ini adalah salah satu dari jenis label produk. Untuk lebih jelasnya, kita akan pelajari di materi ini. Silahkan kalian simak dengan seksama, dicatat. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Selamat menyaksikan. Materi pelabelan produk. Untuk materi pelabelan produk, tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu memahami tentang label produk dengan disiplin. Pertama, kita akan bahas tentang pengertian dari label. Label adalah data identifikasi dari suatu produk yang tercetak komplit dan jelas sebagai informasi kepada konsumen. Oke, sekarang kita bahas tentang jenis label. Label pada kemasan itu dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah label merek. Label merek atau brand label, yaitu merek yang diletakkan pada produk atau kemasan. Label ini memuat merek, gambar, atau produsen dari produk. Informasi tersebut penting bagi konsumen agar mereka dapat membedakan suatu merek produk dengan merek lainnya. Ini adalah contoh dari label merek. Jenis label yang kedua adalah label tingkatan mutu atau grade label, yaitu suatu tanda yang mengidentifikasikan tentang mutu produk tersebut. Label ini dapat berupa huruf atau tanda lainnya. Berikut adalah contoh dari label tingkatan mutu atau grade label. Bisa kalian lihat di situ ada kemasan dari keramik. Di situ yang ditandai dengan kotak merah ada tulisan KW3. Artinya adalah keramik tersebut grade-nya itu grade 3 atau kualitas nomor 3. Bisa kalian lihat itu apabila keramik itu ditata, itu akan ada sedikit ketidaksinkronan di
garis antara keramik satu dengan keramik lainnya apabila keramik tersebut dipasang. Jenis label yang ketiga adalah label deskriptif, yaitu informasi objektif tentang penggunaan, konstruksi, pemeliharaan, penampilan, dan ciri-ciri lain dari produk tersebut. Label ini juga memberikan informasi mengenai bahan baku, persentase kandungan, nilai kalori atau gizi, cara penggunaan atau cara mengkonsumsi, tanggal pembuatan, dan tanggal kadaluarsa. Berikut adalah contoh dari label deskriptif. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas tujuan dari pelabelan. Adapun tujuan pelabelan itu ada 5. Yang pertama, memberi informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan. Yang kedua, sarana komunikasi. Label berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, terutama hal-hal yang kasat mata atau tak diketahui secara fisik. Yang ketiga, memberi petunjuk. Label memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum. Yang keempat, sarana periklanan. Label itu sebagai sarana periklanan bagi produsen. Dan yang kelima, memberi rasa aman. Label memberi rasa aman bagi para konsumen. Selain tujuan pelabelan, kita juga akan mempelajari fungsi dari pelabelan. Label produk merupakan salah satu faktor penting yang dapat menguatkan branding dalam persaingan bisnis. Salah satu kepuasan konsumen adalah bila dapat mengetahui informasi secara menyeluruh isi kemasan suatu produk yang tercermin dari labelnya. Produk yang baik dan berkualitas itu belum tentu laku di pasaran. Dan sebaliknya, produk yang kurang baik malah bisa laku keras di pasaran. Kenapa? Nah, salah satu faktor penyebabnya adalah pengaruh dari desain label. Secara umum, fungsi label itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bentuk perlindungan. Artinya bahwa label itu salah satu bentuk perlindungan pemerintah kepada para konsumen karena pemerintah mewajibkan produsen untuk melekatkan label pada hasil produksinya sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Bahan Makanan, Minuman, dan Obat. Yang kedua adalah memberikan keterangan. Dengan melekatkan label sesuai dengan peraturan, berarti produsen memberikan keterangan yang sesuai agar konsumen dapat memilih, membeli, serta meneliti secara bijaksana. Fungsi yang ketiga adalah sebagai jaminan. Label merupakan jaminan bahwa barang yang telah dipilih tidak berbahaya apabila digunakan. Fungsi yang keempat adalah sebagai alat promosi. Label merupakan alat promosi terhadap barang tersebut. Itulah materi tentang
pelabelan produk sudah kita pelajari, mulai dari pengertian, tujuan, fungsi, dan jenis-jenis label. Jenis label kita sudah pelajari ada 3. Yang pertama, jenis label merek atau brand label. Yang kedua, jenis label tingkatan mutu atau grade label. Dan yang ketiga adalah label deskriptif atau deskriptif label. Intinya, alangkah baiknya apabila produk itu semuanya diberi label, karena bermanfaat untuk konsumen maupun untuk produsen atau penjual. Untuk konsumen itu bisa menjadi jaminan kita saat akan menggunakan produk tersebut, dan bagi produsen itu bisa sekaligus sebagai alat promosi. Apabila masih ada yang belum dipahami, bisa kalian tanyakan, nanti kita diskusikan di grup WA. Untuk pertemuan minggu depan kita masih akan bahas tentang label, tapi spesifiknya adalah label barcode. Jangan lupa untuk selalu tetap semangat, tetap belajar, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.